bukan ini, bukan. Ini blok penangkapan. Tadi blok budidaya udah enggak ini. Tadi sampai di slide ke 19 ini. Nah, di sini perkiraan upah pekerja tidak dibayar. Tadi ongkos-ongkos. Nah, ini ongkos-ongkos ya. Ada upah pekerja dibayar, silakan dimasukkan ya Bapak Ibu. Jika upah yang diberikan dalam bentuk barang atau hasil tangkapan, maka harus diperkirakan nilainya. Gitu ya. Terus, perkiraan upah pekerja tidak dibayar ditanyakan hanya untuk UTL. Jadi di sini pekerja yang tidak dibayar adalah orang yang bukan sebagai anggota unit usaha gitu. Misalnya bukan anggota pesantren gitu ya. Seperti yang tadi. Nah, bahan bakar, BBM, gas, dan pelumas. Ini. Isikan rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk pemakaian air per trip untuk setiap jenis penangkapan ikan yang dilakukan dalam ribuan rupiah. Jadi bedanya bahan bakar dan pelumas yang di sini yang dicatat itu adalah dia rata-rata biaya yang dikeluarkan ya untuk bahan bakar dan pelumas per trip. Itu untuk setiap jenis penangkapan ikan. Jadi kalau per trip rata-ratanya berapa? Pengeluaran air yang masuk dalam 1207D ini adalah pengeluaran air bersih yang digunakan selain untuk konsumsi ABK. Air untuk konsumsi ABK nanti masuknya ke perbekalan di rincian 1207E ya. Jadi perbekalan itu nanti ada sendiri. Gitu. Di sini 1207E ini adalah pengeluaran lainnya, bisa jadi kayak umpan, terus wadah, tali, es, garam, konsumsi awak kapal, obat-obatan awak kapal, dan lain-lain. Isikan rata-rata biaya lainnya per trip untuk setiap jenis penangkapan ikan yang dilakukan selama periode survei. Pengeluaran untuk perbekalan awak kapal meliputi makanan, minuman, ya, air minum, rokok, obat-obatan harus dimasukkan ke dalam 1207E dan wajib dicatat pada lembar kerja PEPI, pada blok catatan. Dan kalau di KEPI wajib dicatat terus di blok catatan. Jadi 1207E ini kalau terisi dan ada isiannya itu misalnya ada makanan atau minuman atau obat-obatan untuk ABK itu dicatat di blok catatan. Nah, Bapak Ibu jika tidak menggunakan maka tidak perlu diimputasi ya biayanya. Demikian juga jika tidak menggunakan tapi membeli berasal dari produksi sendiri atau diberi dari pihak lain, maka itu tidak perlu diimputasi. Ya. Jadi yang benar-benar dikeluarkan, yang benar-benar dipakai barulah dicatat. Nah, jumlah biaya ini Bapak Ibu silakan dituliskan jumlah biaya dari rincian 1207A sampai dengan 1207E. Ini rincian penjumlahan ini tidak ditanyakan tapi dihitung ya. Meskipun di KEPI sudah ada perhitungannya, tapi boleh sekali jika Bapak Ibu ingin menuliskan, ingin menghitung ulang gitu ya, dari total biaya yang dikeluarkan. Nah, ini biaya penangkapan ini khusus ya yang ada. Biaya penangkapan selama periode referensi ini khusus ada di blok perikanan, yaitu jumlah tersebut merupakan hasil perkalian antara jumlah trip di 1204 dengan jumlah biaya penangkapan per trip 1207 untuk setiap jenis kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan selama 2023 untuk UPB dan selama 1 tahun untuk UTL. Isian ini tidak ditanyakan tapi dihitung ya. Karena tadi biaya-biaya yang dihitung itu rata-rata per trip, makanya nanti biaya penangkapan selama periode referensi itu pengalian dari jumlah trip dikali biaya total dalam rata-rata satu trip. Gitu. Ini ada upah pekerja borongan. Bapak Ibu, upah pekerja borongan ini isikan biaya untuk upah pekerja borongan
atau pekerja harian lepas yang dikeluarkan oleh UTL atau UPB untuk setiap jenis kegiatan penangkapan ikan. Pekerja borongan adalah pekerja yang dibayar dengan upah secara borongan berdasarkan atas kesepakatan bersama antara pemberi dan penerima pekerjaan mengenai satuan barang ataupun tugas yang harus dikerjakan tanpa memperhitungkan waktu bekerja. Nah, 1209 ini ditanyakan selama periode referensi. Jika pekerja borongan dibayarkan per trip, maka rincian 1209 adalah jumlah trip selama periode referensi dikalikan biaya pekerja borongan per trip. Itu ya. Ini jadi pekerja borongan ini selama periode referensi. Kalau borongannya dibayarinya per trip ya tinggal dikali sekali periode referensi berapa trip gitu ya Bapak Ibu. Ya, ini kita lanjut. Selanjutnya adalah jasa penangkapan ikan. Nah, Bapak Ibu, jasa penangkapan ikan yang dibayar ini adalah usaha kegiatan secara langsung berhubungan dengan usaha penyiapan sarana penangkapan ikan, usaha produksi penangkapan ikan, dan usaha pasca panen penangkapan ikan yang dilakukan atas balas jasa atau kontrak. Ini misalnya ya, jasa penyediaan alat tangkap, jasa penyediaan armada penangkapan, jasa rumpon, jasa pembengkelan, jasa perbaikan alat tangkap, atau slipway docking juga bisa, jasa penyediaan logistik kapal, jasa persiapan lelang, jasa sortasi dan gradasi, jasa uji mutu, dan jasa lainnya. Jasa penangkapan ikan tidak mencakup penyewaan kapal pesiar dengan kru untuk angkutan laut, misal untuk pelayaran. Jasa patroli, jasa pemeriksaan, perlindungan penangkapan ikan, latihan mancing untuk olahraga atau rekreasi, dan pengoperasian fasilitas pemancingan untuk olahraga. Gitu ya. Nih, di sini kalau di kuesioner itu redaksinya jasa penangkapan ikan yang dibayarkan itu termasuk jasa perbaikan cold storage, jasa perbaikan alat penangkap ikan, jasa deteksi potensi ikan yang menggunakan sonar, dan lain-lain. Dan yang dicatat di sini tentu saja satuannya dalam ribu rupiah. Kalau respondennya UTL atau UPB memberikan jawabannya dalam bentuk rupiah gitu harus dijadikan ribu rupiah. Jangan sampai digit nolnya terlalu banyak. Ini ada pengeluaran lainnya, Bapak Ibu, yaitu untuk perbaikan kecil, sewa bangunan, mesin, sewa alat, retribusi, biaya pengangkutan, dan lain-lain. Pengeluaran lainnya yang dikeluarkan oleh unit usaha meliputi, itu tadi yang sudah saya sebutkan ya. Kalau pengeluaran listrik untuk kantor administrasi, cold storage, gudang pada UPB UTL masuknya di 1211. Pengeluaran lainnya dirinci di blok catatan. Kalau ini 1211 ada isiannya, silakan dituliskan di catatan. Perkiraan sewa lahan milik sendiri untuk UPB dan UTL dimasukkan ke rincian 1211 juga ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya penangkapan ikan itu memakai lahan misalnya untuk menyimpan hasil tangkapan gitu harus dicatat di 1211 ini. Pengeluaran lainnya dan nilainya dikeluarkan lagi nanti di 1414 perkiraan sewa lahan. Pengeluaran tersebut wajib dicatat pada blok catatan. Pengeluaran seluruhnya ini nanti silakan dijumlahkan dari 1208 hingga 1211. Isian ini nggak ditanyakan ya Bapak Ibu, tapi tetap dihitung. Tapi nilainya sudah ada nanti di sini di captionnya. Nah, ini ada rincian pendapatan dan ada pendapatan usaha penangkapan ikan. Jika nilainya negatif, perlu dipastikan lagi kepada responden apakah benar pendapatan yang didapat itu lebih kecil dibandingkan dengan ongkos dan pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan, gitu ya Bapak Ibu ya.
Nah, ini udah selesai materinya untuk penangkapan ikan. Sampai di penangkapan ikan ini, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Penangkapan ikan, Bapak Ibu? Ada yang mau tanya? Pak Pedli, tanya apa, Pak? Ada yang mau ditanyakan tentang penangkapan ikan? Pak Rome, Ibu mau tanya kan dia yang ditanyakan kan. Halo, Bu. Kalau ikan tidak bersalah boleh ditangkap, Bu? Oh, Yulis. Oi, Yulis. saya. Itu Kalau Ikang bersih- Pak Fauji Yanto. tuh. Kalau ikan tidak bersalah boleh ditangkap, Pak Yanto. Ikang Fauji Ya, tuh. Boleh lah Oh, itu. ikan Fauzi ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Masa ikan tidak bersalah ditangkap? Nggak boleh, Pak, Zolim. Olim kita, Bu. Saya bikin nanya beneran, Pak. Saya udah nyiapin catatan nih. Ada lagi, oh iya, sebagai informasi habis ini tuh kalau sesuai jadwal ya, kita share dulu lah jadwalnya. Share jadwal. Nih ya, kalau sesuai jadwal itu kita bahas blok perikanan tuh sampai 16.15 alias sekitar 10 menit lagi. Ini masih ada waktu 10 menit untuk tanya jawab.